Selamat datang di dunia novel. Episode 6259, Teknik Rahasia Kuno yang Baru. Itu hal yang bagus. Kalau begitu perhatikan baik-baik dan berhenti bicara. Egi sangat gembira tentang hal itu. Chu Feng juga dapat menciptakan seni bela diri rahasia dan keterampilan lainnya sekarang. Tapi apa yang bisa dengan mudah diciptakan oleh Chu Feng lebih lemah dari apa yang dia kuasai saat ini. Akan lebih sulit untuk menciptakan keterampilan seni bela diri yang bisa dia gunakan sekarang, tetapi jika dia menghabiskan cukup waktu, Chu Feng bisa melakukannya. Hanya saja Chu Feng tidak mau menghabiskan waktu untuk ini. Bagaimanapun, para pendahulu telah menciptakan banyak dari hal-hal ini dan meninggalkan banyak hal. Chu Feng sendiri memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia sangat sibuk dan tidak bisa berhenti sama sekali. Oleh karena itu, Chu Feng lebih memilih untuk mengambil metode yang sudah jadi seperti seni bela diri. Jadi apakah itu menciptakan seni bela diri atau keterampilan rahasia, meskipun Chu Feng belum pernah menciptakannya, Egi tahu betul bahwa Chu Feng memang bisa melakukannya. Karena itu, kegembiraan Chu Feng saat ini membuat Egi menyadari bahwa metode menciptakan teknik rahasia yang disebutkan Chu Feng pasti bukan perkara kecil. Itu pasti metode yang Chu Feng tidak tahu bagaimana melakukannya. Inilah alasan mengapa Egi tidak bertanya terlalu banyak setelah Chu Feng berbicara, melainkan mendesak Chu Feng untuk berhenti berbicara dan belajar dengan giat. Hal ini tidak berlangsung lama. Segera, semua kesombongan di sekitar Wang Qiang memasuki tubuh Wang Qiang. Kemudian, Wang Qiang melompat dari tanah seperti monyet yang bangkit. Dia melompat tepat ke depan Chu Feng, meraih bahu Chu Feng dengan kedua tangan, matanya selebar lonceng, dan mulut besarnya hampir mencapai bagian belakang kepalanya. Ya Tuhan, saudara-saudara. Ini benar-benar barang yang sangat bagus. Selesai? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Itu harus. Ini, berikan. Biarkan aku melihatnya. Saat Wang Qiang berbicara, dia memindahkan formula ajaibnya. Saat berikutnya, 4 api ki keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke ruang terbuka. Kemudian, keempat api itu berubah menjadi 4 binatang buas besar. Meskipun mereka diubah oleh api yang mengepul, mereka sangat kuat. Itulah tepatnya bentuk 4 kejahatan. Yang paling penting adalah masing-masing dari 4 binatang buas ini memiliki kekuatan menyerang dan membunuh yang sangat kuat. Chu Feng dapat melihat bahwa keterampilan rahasia ini dibangun di sekitar 4 tubuh ilahi sengit milik Wang Qiang. Bagaimana, saudaraku, seberapa kuat keterampilan rahasiaku? Wang Qiang berkata sambil tersenyum. Ini sangat kuat. Menurutku, ini lebih kuat dari 3 tingkat larangan ilahi biasa. Saudaraku, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Serangan ini sangat kuat. Tapi terima kasih, saudaraku. Tidak, kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan keterampilan rahasia sekuat itu. Setelah mengatakan ini, wajah Wang Qiang menunjukkan permintaan maaf. Saudaraku, sebenarnya itu bukan ibu mertuaku. Ibu mertuaku, tapi kamu memberiku hal yang baik ini. Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman di hatiku. Lagi pula, kamu juga seorang ahli bela diri. Si Anu, siapa yang tidak menginginkan hal ini? Ini pernyataan yang bagus, dan saya telah memperoleh sesuatu. Dan mungkin ini panen yang lebih baik bagiku, kata Chu Feng. Kamu juga mendapatkan sesuatu. Keuntungan apa? Wang Qiang bingung. Panenku lebih besar dari panenmu. Kamu baru saja mendapat keterampilan rahasia, tapi aku punya metode yang bisa meningkatkan keterampilan rahasia di tubuhku. Lalu Chu Feng memberitahu Wang Qiang apa yang baru saja terjadi. Oh tidak,
kamulah yang mendapat masalah, saudaraku. Hanya dalam proses membuat teknik rahasiaku, kamu memata-matai rahasia seperti itu? Wang Qiang tersenyum lebar lagi. Jika Anda adalah orang lain, Anda mungkin berpikir bahwa ada dua manfaat di sini. Yang pertama adalah menciptakan keterampilan rahasia secara langsung, dan yang lainnya adalah mengajari Anda cara membuat keterampilan rahasia. Namun sirkuit otak Wang Qiang berbeda dengan orang biasa, yang juga bisa dikatakan pemahamannya tentang Chu Feng. Jadi dia merasa hanya ada satu manfaatnya, yaitu menciptakan keterampilan rahasia untuknya. Hanya saja Chu Feng kebetulan melihat proses pembuatan teknik rahasia tersebut. Dengan pemahamannya yang kuat, Chu Feng menghafal metode ini dan menemukan beberapa cara untuk menggunakannya. Rasanya seperti master tinju. Sekelompok anak-anak sedang menonton, dan kebanyakan dari mereka bersenang-senang, namun beberapa dari mereka yang berbakat mungkin bisa menghafal beberapa trik. Chu Feng berbakat, tapi dia tidak hanya sedikit berbakat, dia juga sangat jenius. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng beruntung dan kebetulan melihat pemandangan ini, sehingga ia mendapat kesempatan untuk belajar. Tapi itu bukan sekedar keberuntungan. Jika tidak memiliki kemampuan yang cukup, melihatnya akan sia-sia. Omong-omong, saya memperoleh 9 keterampilan rahasia dari klan perang kuno. Meskipun keterampilan rahasianya tidak lemah, saya selalu merasa itu tidak cukup sempurna. Metode ini sebenarnya memberi saya cara untuk menyempurnakan teknik rahasia kuno. Saya mempelajari metode ini pada waktu yang tepat. Saudaraku, tunggu aku dan biarkan aku mengubah 9 keterampilan rahasia di tubuhku. Saat Chu Feng berbicara, dia duduk bersila dan menekan formula ajaib. Segera, kekuatan muncul di sekelilingnya. Kekuatan-kekuatan dengan cepat membungkusnya, yang sangat mirip dengan situasi seputar kesombongan Wang Qiang sebelumnya. Namun tidak lama kemudian, beberapa senjata muncul dari tubuh Chu Feng. Bentuk senjata tersebut persis seperti 9 keterampilan rahasia klan perang kuno. Namun, jumlahnya jauh lebih dari 9. Bagaimanapun, Chu Feng telah mengumpulkan ke-9 teknik rahasia klan perang kuno yang ada. Senjata-senjata itu mengikuti kekuatan Chu Feng dan terjerat di sekitar Chu Feng, tetapi tidak saling bertabrakan. Meski jumlahnya banyak, namun semuanya memiliki lintasannya masing-masing. Namun, lintasan ini juga berubah bolak-balik. Chu Feng sedang melakukan percobaan, mencari aturan sempurna yang cocok untuk mereka. Biarkan aku pergi, ini sangat rumit. Wang Qiang duduk di samping, tercengang. Dia bisa melihat bahwa ini adalah metode yang baru saja dipelajari Chu Feng untuk meningkatkan keterampilan rahasianya. Tapi tanyakan pada diri Anda, dia pasti tidak bisa mempelajari metode rumit seperti itu. Tapi dia juga jenius dalam seni bela diri. Untuk sesaat, dia tidak bisa tidak mengagumi Chu Feng lagi. Faktanya, situasi Chu Feng berlangsung lama. Itu sebenarnya berlangsung selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari, Chu Feng akhirnya mengubah tekniknya. Dalam sekejap, semua kekuatan dan cahaya serta bayangan senjata yang mengelilingi Chu Feng mengalir ke tubuh Chu Feng. Sial! Chu Feng berdiri dan menghela nafas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gagal? Wang Qiang menatap Chu Feng dengan mata terbelalak. Saya terlalu percaya diri dan gagal memahami arti sebenarnya sama sekali. Teknik rahasianya telah dimodifikasi, tetapi kekuatan tempurnya gagal memenuhi harapan. Saudaraku, bagaimana kalau aku memberimu keahlian rahasiaku? Itu tidak perlu, aku masih punya rencana cadangan. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan kertas jimat kuno. Berbicara tentang kertas jimat ini, ia juga memiliki latar belakang yang bagus. Alam atas cabai besar Zhu Tianhe memiliki 6 keajaiban besar.
yaitu Gunung Suci Laut Primal, Pohon Suci Fate, Gerbang Suci Ethereal, Sungai Suci Malam Gelap, dan Domain Suci 9 Bulan. Sebelum Chu Feng meninggalkan Zhu Tianhe, Sungai Ilahi Malam Gelap muncul dan memasukinya. Di sana pula dia bertemu Song Yue yang dipercaya oleh neneknya untuk mengirim ayahnya, Chu Xuanyuan, kembali ke klan surgawi Chu. Song Yue juga menemukan pembukaan Sungai Ilahi Malam Gelap setelah mengirim Chu Xuanyuan kembali ke klan surgawi Chu. Dia merasa bahwa Sungai Ilahi Malam Gelap mengandung peluang dan melangkah ke dalamnya. Saat Chu Feng bertemu Song Yue di Sungai Ilahi Malam Gelap, dia juga bertemu dengan Tuan Bai yang misterius. Tuan Bai pernah memberi Song Yue sebuah jimat yang sangat meningkatkan kekuatan keterampilan rahasia Song Yue. Sebelum Tuan Bai pergi, dia juga meninggalkan jimat kuno tersebut kepada Chu Feng. Tapi yang Chu Feng tidak tahu adalah bahwa Tuan Bai sebenarnya punya nama lain. Dinamakan Bagua Tao Abadi. Senior Bai, apa yang kamu berikan kepada junior ini akhirnya ikut berperan. Chu Feng melihat kertas jimat di tangannya dan menghela nafas. Saya pikir saat itu, ketika dia pertama kali mendapatkan jimat ini, Chu Feng ingin memberikannya kepada Raja Iblis untuk digunakan ketika dia datang ke dunia ini. Hanya saja Raja Iblis mengabaikan Chu Feng saat dia datang ke dunia ini. Chu Feng ingin menggunakan pedang perang kuno, tetapi karena pedang perang kuno levelnya terlalu rendah, pedang itu tidak dapat diintegrasikan dengan jimat. Belakangan, Chu Feng memahami alasan mengapa Raja Iblis menolak digunakan olehnya ketika dia datang ke dunia ini. Chu Feng mampu memaksa Raja Iblis datang ke dunia untuk kepentingannya sendiri, tapi dia berpikir bahwa Raja Iblis adalah bagian dari Raja Iblis pemakan darah. Namun, Raja Iblis pemakan darah bersembunyi di tubuh Wang Qiang dan memiliki niat jahat. Chu Feng memutuskan untuk tidak bergabung dengan Raja Iblis sebelum dia datang ke dunia ini. Di sisi lain, Chu Feng merasa bahwa 9 teknik rahasia klan perang kuno yang dia ciptakan kembali dirancang dengan sangat baik. Namun, teknik rahasia ini hanyalah salinan, jadi tidak sekuat itu. Dan kertas jimat ini dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan rahasia ini. Chu Feng mendesak kertas jimat untuk memasuki tubuh dan mengintegrasikannya ke dalam keterampilan rahasia. Tidak hanya 9 keterampilan rahasia dari banyak klan perang kuno, tetapi juga pedang perang kuno dan kapak perang kuno yang diperoleh Chu Feng sebelumnya telah diperoleh. Diintegrasikan oleh Chu Feng menjadi keterampilan rahasia yang benar-benar baru. Silakan, kekuatan jimat ini sangat kuat. Setelah fusi, Chu Feng tidak bisa menahan nafas. Dia sangat puas. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Lalu siapakah Tuan Bai, dan bagaimana dia bisa memberikan jimat sekuat itu begitu saja? Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.